Halo semua, welcome back to our channel. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa bikin video juga nih. Nah, berhubung video yang terakhir kita upload tuh udah lama banget, so pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik bagi para hobis yang mungkin masih pemula ataupun juga buat orang-orang yang udah main koi cukup lama. Nah, apa sih kira-kira topiknya? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada 2 ekor ikan yang kita angkat ke bak fiber. Dan apa sih yang akan kita lakukan dengan ikan ini? Nah, kita di sini akan membandingkan ikan koi yang harganya itu murah dengan yang harganya itu mahal. Nah, tapi sebelum itu saya pengen disclaimer dulu bahwa yang namanya murah dan mahal itu relatif bagi tiap-tiap orang. Bisa aja buat si A harga sejuta itu mahal untuk seekor ikan koi, tapi mungkin buat si B sejuta itu murah. Cuma di sini kita akan membandingkan dengan ikan yang ada di kolam saya yang nominalnya itu cukup terpaut jauh. Baik, lagi ke topik yang kita mau bahas. Di sini udah ada 2 sanke. Yang satu adalah sanke yang ada sisiknya, dan yang satu lagi itu adalah doitsu sanke atau scaleless sanke yang nggak ada sisik. Nah, walaupun ini berbeda, tetapi ya masih sama-sama sanke, so masih bisa kita compare lah antara 2 koi ini. Tapi sebelum itu, nah kira-kira teman-teman bisa tebak gak nih ikan yang mana yang lebih mahal dan yang mana yang lebih murah? Nah, tapi biar gak memakan waktu yang banyak, sebenarnya saya akan langsung spill aja. So, teman-teman kalau perlu waktu untuk nebak ya silakan ya di pause videonya. Oke, dari kedua sanke ini, sanke yang lebih mahal adalah sanke yang ada sisiknya ini. Nah, sanke ini itu sendiri adalah sanke hasil breedingan dari Sakai Fish Farm. Buat teman-teman yang belum tahu, Sakai Fish Farm ini adalah salah satu farm terbaik di Jepang, dan khususnya mereka dalam Gosanke-nya itu benar-benar juara banget. Nah, pasti teman-teman udah penasaran nih, kenapa sih yang koi ini itu bisa lebih mahal dibandingkan sanke yang satu lagi? Well, kalau misalkan teman-teman lihat, sebenarnya ya industri koi itu udah ada standarnya sih, kayak apa yang membuat harga ikan ini itu bisa value lebih tinggi daripada koi lain. Well, kalau kita bahas lagi dari koi yang satu ini, mungkin pertama-tama kita akan bahas dari segi badinya dulu ya, dari segi badannya. Dari segi badannya sendiri, koi ini dari kepalanya itu ukurannya itu gak kecilan dan proporsional juga dengan panjang badannya. Kemudian juga kalau teman-teman lihat dari dadanya itu adalah badan yang dia yang pas di belakang kepala ini itu juga udah cukup melebar, padahal ikan itu baru ukuran 30 sentian. Jadi ini juga adalah sign yang bagus banget. Dan dari segi dari badan kemudian menuju ke pangkal ekor tuh dia menipisnya itu dengan perlahan gitu, secara gradually, enggak dari perut misalkan tiba-tiba ke pangkal ekornya nipis. Nah, itu yang kurang bagus. Nah, habis itu juga yang jadi nilai plusnya, ini koi yang satu ini tuh juga punya jitai gitu atau punuk. Nah, punuk ini tuh menunjukkan bahwa tulang dari si ikan ini bagus, sehingga potensi pertumbuhan ikan ini itu untuk menjadi ikan gede atau bukan ikan jumbo itu besar gitu. Kemudian setelah dari segi badinya, kita bisa juga lihat dari skin quality-nya. Kalau dari segi skin quality sebenarnya menurut saya sih agak so-so ya. Nah, sebenarnya pas kemarin itu baru datang, dia itu skin quality-nya bagus. Jadi warna putihnya benar-benar putih banget. Tapi sekarang agak kuning nih. Kenapa sih? Karena sebenarnya ini lebih ke faktor makanan ya. Jadi karena kita push makanan grow mulu, jadi emang agak menguning sih untuk warna putihnya. Kemudian juga dari segi pattern. Kalau dari segi pattern sih ini ikan termasuk bagus ya, karena dia patternnya yondan, ada 4 step. Kemudian ini pattern yondan ini kayak kohaku. Jadi ini cakep banget. Mungkin untuk suminya ada suminya nabrak dikit di bagian merah pada pattern merah yang paling pertamanya. Tapi untuk sumi-sumi lain itu posisinya enak banget di antara pattern-pattern merahnya. Kemudian juga masih ada sinking-sinking sumi nih yang belum keluar. Nanti kalau udah kuat nih sanke bakal cakep banget. Oke. Kemudian bagaimana nih dengan sanke yang satu lagi? Nah, untuk doitsu sanke ini, sebenarnya doitsu sanke ini tuh emang pada dasarnya dia lahir juga udah agak cacat ya. Jadi pas dulu beli itu masih belum ngerti tentang koi, jadi ya asal beli aja. Nah, sanke satu ini dari segi proporsi badannya emang agak aneh. Pertama, kalau teman lihat sirip dan ekornya itu kecil banget, bahkan ekornya itu gak ada gitu ya, ekornya kayak gak ada. Lalu kalau dari segi skin quality sebenarnya
oke sih, maksudnya ini Doitsu Sankei-nya termasuk bagus ya untuk skin quality-nya. Tapi untuk pattern-nya dia ada yang kosong di bagian tengah. Kemudian juga balik lagi tadi ya body ya. Kalau dari segi body sih tadi kan kita ngomongin soal siripnya kecil, tapi di luar dari siripnya kecil dia juga nggak ada punuk. Makanya ikan ini tuh udah umurnya mau 5 tahun, tapi size-nya udah mau dilewatin sama Sankei yang tadi kita bahas ini, yang mana Sankei itu baru umur 1 tahun gitu. Lalu seberapa beda sih untuk harga dari dua ekor ikan koi ini? Well, kalau dari segi persentase, ikan koi yang Sankei murah ini itu cuma 2% harganya dari harga Sankei yang satu lagi. Jadi itu sejauh itu perbedaan antara dua ekor ikan ini. Padahal ya kita mungkin lihat dari segi size mirip-mirip, tapi karena yang tadi kita sudah omongin gitu loh, mulai dari bodinya, kemudian skin quality, pattern, warna, itu bisa mempengaruhi banget value dari koi ini. Lanjut, sekarang kita akan bandingin lagi nih dua ekor ikan. Seperti teman-teman bisa lihat nih, depan kita udah ada dua ekor kohaku. Dan sama kayak yang tadi, kalau misalnya teman-teman mau nebak, boleh tebak dulu ya kira-kira mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal. Dan kalau misalnya teman-teman perlu waktu, ya silakan aja di pause dulu videonya gitu. Oke, dari kedua ekor kohaku ini, yang lebih mahal adalah kohaku yang warnanya lebih merah ini. Nah, tapi kali ini kita ganti ya urutannya. Kita akan bahas dulu nih dari koi kohaku yang lebih murah. Oke, jadi kenapa sih koi yang satu ini itu bisa lebih murah dibandingkan kohaku yang satu lagi? Well, kalau misalkan teman-teman lihat dari segi badinya, sebenarnya body ini emang tipikal male banget ya, emang tipikal koi jantan, yaitu badannya memanjang. Tapi yang menjadi kekurangan itu adalah kalau teman-teman lihat dari segi tulangnya, yaitu dari jitanya itu dia nggak ada. Makanya koi ini kira-kira menurut saya itu harusnya tidak akan bertumbuh lagi. Jadi sekarang ini udah di ukuran 50 sentian, dan menurut saya mungkin kedepannya paling kalau misalkan nambah cuma nambah 1-2 senti doang gitu. Lalu kita bahas dari segi skin quality-nya. Kalau dari segi skin quality-nya sendiri, ini skin quality-nya sih sebenarnya jelek ya kalau bisa dibilang. Kenapa? Karena warna putihnya itu nguning banget dan juga nggak mengkilap. Kemudian dari segi color, dari warnanya juga, ini warnanya ini adalah poin paling minus kalau menurut saya, yang membuat value koi ini tuh kurang. Kenapa? Karena untuk koi yang notabene male, warnanya ini tuh sangat buram gitu ya. Warnanya itu benar-benar pudar banget. Bahkan ikan-ikan female harusnya warnanya kebanyakan lebih bagus daripada warna ikan yang satu ini. Juga teman-teman kalau lihat dari patternnya, pattern koi ini tuh agak abstrak gitu loh. Maksudnya walaupun ada pattern yang jelas dari step-stepnya, tapi banyak banget kayak warna-warna merah yang cuma kayak titik-titik doang tersebar dari kepala sampai ke pangkal ekornya gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke koi yang satu lagi, kohaku yang ini. Kenapa kohaku yang ini harganya bisa lebih mahal dibandingkan kohaku yang baru aja kita bahas? Karena pertama dari segi body, sebenarnya badinya itu kurang lebih identik ya. Badinya male banget, manjang doang. Kemudian juga ikan ini nggak punya jitai. Cuma yang bikin mahal adalah pertama dari segi warna merahnya. Warna merahnya ini padat banget dan ya enak banget untuk dilihat. Juga dari segi patternnya, ini patternnya adalah klasik Sandan kohaku. Ini benar-benar pattern yang sangat, ya istilahnya wajib banget dipunyain lah buat para penghobi gitu. Kemudian dari segi batas warna merah ke warna putihnya ya cukup oke lah, walaupun masih ada merah yang bayang-bayang. Lalu dari segi skin quality, untuk skin quality-nya sebenarnya ikan ini skin quality-nya itu cukup bagus. Sayangnya karena sama kayak Sankei tadi, karena di push pakan grow, jadi emang